Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan general reading zodiak ya untuk perjalanan zodiak Pisces di sepanjang 2025 untuk energi general, karir, keuangan, percintaan, manifestasi dan juga pesan semesta. Karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku mulai ya untuk energi general Pisces di 2025. Ada movement. Aku tarik dulu semua kartunya. Strength, space, creativity, dan anger. Oke, dari energi movement, beberapa Pisces di tahun depan ada yang mengalami perpindahan. Bisa pindah rumah, pindah kota gitu ya. Atau mungkin keluar negeri, bekerja di luar negeri, atau pindah bekerja di luar kota, atau bisa juga pindah kerja aja, pindah kantor, pindah divisi, pindah posisi ya kalau dalam karir. Kemudian akan banyak traveling ya, perjalanan ya yang kamu lakukan Pisces ya. Bisa ini perjalanan dinas, pekerjaan, bisnis trip, holiday ya, mungkin juga jalan-jalan, traveling untuk mengunjungi kerabat, orang tua, atau pulang ke daerah asal ya, atau ke kampung halaman. Nah, kemudian di sini dari gambaran strength Pisces, kamu akan semakin kuat ya menghadapi situasi apapun. Jadi mungkin kalau sebelumnya kamu merasa lemah, kamu merasa segala sesuatunya itu kok sulit dan kamu merasa sulit untuk melewati, tapi di tahun 2025 energi kamu full power ya. Kamu siap menghadapi segala challenge, hambatan apapun bisa kamu lewati, bisa kamu taklukkan ya. Setiap kali permasalahan, kamu pun juga selalu punya solusi. Nah, kebetulan di sini juga ada creativity. Jadi, setiap permasalahan, hambatan Pisces, kamu selalu punya cara untuk mengatasinya. Selalu punya jalan keluar. Dan kamu juga menjadi sangat kreatif. Bisa di tahun depan Pisces ya, banyak ide-ide kamu ya, kamu realisasikan dengan bisnis, usaha gitu ya, atau kamu punya hobi-hobi baru, terus banyak karya-karya kamu, bahkan ada banyak strategi-strategi baru nanti ya yang kamu terapkan, dan ini sangat membantumu dalam karir. Demikian juga dalam percintaan ya Pisces, kamu selalu punya cara untuk supaya hubungan itu bisa awet, supaya hubungan bisa selalu hangat, selalu harmonis, dan juga kamu pun bisa menjadi problem solver ya buat orang-orang di sekitar kamu. Jadi banyak orang-orang yang bakal minta saran gitu ya, minta petunjuk, minta bimbingan, dan kamu selalu bisa memberi solusi ya. Oke, kemudian di sini ada energi space. Yang aku tahu, walaupun nggak semua mungkin ya, sebagian besar Pisces ini kan introvert ya, tertutup. Jadi memang kamu selalu menginginkan momen dimana kamu pengen sendiri ya, ambil waktu dan ruang untuk dirimu sendiri. Nggak mau diganggu dulu, mungkin menyepi dulu ya, mungkin kamu menikmati, lebih nyaman menikmati
kesendirian. Beberapa Pisces juga ada rencana ambil cuti, mungkin juga agak panjang di tahun depan karena kamu pengen jalan-jalan, pengen traveling, liburan, atau cuti pulang ke orang tua atau ke kampung halaman ya. Bisa juga kamu ambil cuti karena harus mengunjungi kerabat ya, atau bisa juga ya memang kamu lagi pingin refreshing sendiri aja gitu, kamu butuh space. Ada momen-momen di pekerjaan juga ya Pisces, kamu lebih nyaman mengerjakan segala sesuatunya itu sendiri karena kamu merasa kalau banyak orang tuh kok kayaknya ribet ya, aku malah nggak bisa fokus gitu ya. Tapi di sini ada energi anger juga ya. Nanti akan kita cross checkkan dengan keuangan, percintaan, dan pekerjaan ya. Yang bikin kamu marah nih apa? Di aspek kehidupan kamu yang mana gitu. Oke, kita lanjut untuk karir ya. Karir Pisces di 2025. Karir Pisces di 2025. Oke. Three of Club, Betrayal. Aku tarik dulu semua kartunya. Queen of Heart, King of Diamond, Five of Heart, Jealousy, dan Seven of Diamond, Perseverance. Oke. Pisces di karir ya. Kulihat kamu memang pekerja keras di sini. Nah, terus dari gambaran movement bisa jadi ada kamu tuh naik jabatan, dipindah ke tempat yang lebih bagus, atau kamu pindah kerja ke tempat yang lebih bonafit, atau karirmu lebih bagus lagi gitu ya. Atau bisa juga kamu ditempatkan di posisi yang di situ tuh banyak membuat orang itu iri gitu. Atau memang dengan segala kesuksesan kamu ya, bisa jadi banyak yang iri karena di sini aku dapat jealousy ya. Dan dari energi orang-orang yang iri ini ya ini buat kewaspadaan ya, jangan jadi parno terus baper terus jadi negative thinking. Jadi buat kewaspadaan diri sendiri aja. Karena apa? Dari orang-orang yang iri ini beberapa ada yang ingin mengkhianati kamu Pisces ya. Di sini ada betrayal. Pengkhianatan ini bisa, oh I see, kenapa di sini ada anger, ada kemarahan. Ternyata kemarahanmu ini karena ada rekan kerja, klien atau customer, atau bahkan bisa juga kalau bos rasanya nggak ketarik ya energi itu, rekan kerja, klien atau customer atau kompetitor ya, ini berniat mengkhianati kamu ya. Bisa dia rekan kerjamu mungkin kayak apa namanya menikung ya, mereka ngambil klien atau customer kamu gitu ya, atau menjelek-jelekan, bisa juga mengadu domba atau membicarakan kamu laporan yang negatif gitu ya ke pimpinan gitu. Atau bisa juga dari betrayal ini ya menusuk kamu dari belakang gitu ya, di depan kamu seolah-olah baik, support, mendukung, tapi di belakang kamu punya cara selalu mencari cara untuk menjatuhkan kamu. Nah, di sini antisipasi jadi untuk tidak mudah percaya. Pisces zodiak water ya, air. Intuisi kalian itu lebih kuat ya dari zodiak-zodiak lainnya. So, benar-benar kamu ikuti, perhatikan petunjuk dari intuisimu karena ini akan sangat membantu menghindari orang-orang yang memang ingin berkhianat sama kamu ya. Klien atau customer kadang-kadang pun bisa loh ya mengkhianati ya, seperti udah fix ke kamu gitu ya, tahu-tahu dia transaksi atau closing ke temenmu yang lain gitu, padahal seolah-olah ke kamu tuh udah fix dan kamu tuh udah kayak oke nih, percaya diri, ini bisa masuk target aku. Nah, kadang-kadang ada juga yang seperti itu, atau kayak menjelek-jelekan gitu ya, padahal kamunya nggak gitu ya. Oke, itu untuk kewaspadaan aja. Dan di sini dari gambaran Queen of Heart, banyak
yang mengapresiasi pekerjaan kamu. Jadi sekalipun ya banyak yang iri, kemudian ada pengkhianat sekalipun, tapi yang membela kamu pun juga banyak ya. Mereka tahu kebenarannya, bahwa kamu di pihak yang benar. Karena dari gambaran Queen of Heart ini, orang-orang yang bersimpati sama Pisces, mempunyai penilaian yang positif, mengapresiasi pekerjaan kamu ya. Bahkan bos kamu sendiri ya, kalau bos kamu feminim atau perempuan gitu ya, benar-benar tahu banget bagaimana hasil kerja keras kamu, bagaimana loyalnya kamu, baiknya kamu, tulusnya kamu. Jadi sekalipun ada yang mengkhianati, jangan khawatir ya, banyak orang-orang yang istilahnya itu membela ada di pihak kamu. Oke. Kemudian di sini dari gambaran King of Diamond, beberapa Pisces ada yang promosi, naik jabatan, naik pangkat, atau dari sisi penghasilan ya, jadi kayak gaji kamu naik atau tunjangan atau mungkin ada bonus-bonus yang lain ya. Dan juga kamu akan berhubungan ya atau berdealing dengan klien atau customer yang di sini dari energi Queen of Heart ini ya memang orang-orang yang baik, yang tulus, yang percaya sama kamu ya, walaupun ada mungkin 1-2 yang ini tadi ya, yang toxic gitulah ya, tapi lebih banyak yang baik sama kamu ya. Dan juga dari energi King of Diamond ya, kamu mungkin akan mendapatkan klien atau customer ya, ini yang benar-benar duitnya banyak nih ya. Kalau bahasa marketing itu klien kakap nih ya, yang benar-benar bisa membantu target kamu. Nah, bahkan kalau misalkan kalian ini berbisnis atau punya usaha sendiri ya, kamu akan berhubungan dengan orang-orang besar ya, kayak pejabat yang berwenang, terus kemudian kerjasama dengan bos-bos gitu ya, orang kaya, yang dimana ini akan bisa mensupport usaha atau bisnis kamu. Oke. Nah, kemudian di sini ada jealousy, udah jelas tadi ya, banyak yang iri. Dan perseverance di sini Pisces, kamu memang di tahun depan itu akan sangat sibuk ya. Kalau bisnis atau usaha itu banyak orderan, banyak job, banyak transaksi. Beberapa Pisces juga mulai merintis usaha baru, bisnis baru. Terus kan tadi di sini ada energi movement tuh ya, mungkin kamu pindah posisi, pindah jabatan, pindah kantor, atau bahkan pindah perusahaan ya. Untuk yang usaha atau berbisnis, beberapa ada yang ekspansi nih, mengembangkan usahanya ya. Memang sih kamu akan merintis nantinya, tapi dari kesabaran, kerja keras kamu ya, karena Pisces ini slow but sure gitu ya, pelan tapi pasti, berangsur-angsur, semakin berkembang ya, semakin berkembang kesuksesan. Jadi usaha dan kerja keras kamu tuh nggak sia-sia. Ibaratnya kamu menanam tanaman nih, mulai dari bibit ya, kamu rawat, kamu pupuk, kamu siram, kamu bersihin dari parasit atau hama, akhirnya kamu bisa panen raya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk keuangan. Jadi di sini udah jelas ternyata anger atau kemarahan kamu ini di pekerjaan ya, terkait dengan energi orang-orang yang ingin mengkhianati kamu. Oke. Next untuk keuangan Pisces di 2025. Page of Cups. Aku tarik dulu semua kartunya. Knight of Coin, Seven of Coins, The Wheel of Fortune, dan Temperance. Overall keuangan Pisces di tahun depan aman, rezeki mengalir, nggak ada ya, semoga ya, afirmasikan, nggak ada drama-drama. Jadi di sini kalau aku rinci dari gambaran Page of Cup, rezeki kamu tuh ada aja gitu ya. Selain mungkin dari gaji atau tunjangan, ada aja, dapat bisnis, dapat ceperan gitu ya, atau dapat
side job dari tempat lain, atau mungkin ada tawaran kerjasama, nanti kamu dapat komisi. Nah, ini menjadi pembuka rezeki kamu. Kemudian di sini dari gambaran Knight of Coin sama Seven of Coin ya, memang ada fase dimana apa yang kamu rintis hasilnya tuh mesti kamu tunggu. Jadi kalau misalkan nih di awal tahun atau bahkan mungkin saat ini ya, kamu udah mulai merintis usaha bisnis gitu atau merintis karir. Nah, ini lambat laun nanti pelan-pelan gitu ya membuahkan hasil, dimana seperti yang aku bilang di Seven of Diamond ini tadi, kamu akan memanen hasil. Nah, kebetulan di sini juga ada the Wheel of Fortune, roda keberuntungan, roda keuangan Pisces di tahun depan berada di atas. Benar-benar ini di titik puncak kejayaan kamu di keuangan Pisces ya, benar-benar kamu di financial freedom ya. Jadi semisal kayak kamu punya ini ya, tanggungan-tanggungan ya yang harus kamu bayar, harus kamu lunasi di tahun depan tuh udah beres gitu, meskipun nggak langsung di awal tahun ya. Jadi benar-benar kamu free ya. Dan di sini ada Temperance. Oke, nggak kelihatan, aku geser dulu ya. Ini ya, Temperance ibaratnya nih cawan kamu ini nggak pernah kosong ya, selalu keisi. Tinggal sedikit keisi rezeki lagi, tinggal separuh keisi lagi gitu, selalu cukup di sini. Dan energi rezekimu ini mengalir terus ya. Bahkan ini tadi roda keberuntungan, hokimu, takdir baik ya, bagus di keuangan buat Pisces ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas percintaan. Nah, ini biasanya seru nih. Oke. Percintaan Pisces di 2025. Percintaan ini mungkin general ya, sekilas ya. Insya Allah kalau masih ada waktu nanti aku mau bikin khusus untuk percintaan zodiak ya, yang untuk 1 tahun ke depan ya. Oke. Self love, freedom, love language, quality time, reaching out, dan healing connection. Kalau aku lihat dari pesan self love sama freedom, beberapa Pisces yang single atau kalian jomblo, ya itu memang pilihan kalian gitu. Kayak kalian tuh lebih fokus sama karir sama kesuksesan keuangan ya. Kelihatannya ya, nggak semua ya, beberapa Pisces yang single merasa aduh aku nggak mau mikirin percintaan dulu, aku mau fokus di karir aku, memperbaiki stabilitas keuangan aku, dan aku pengen mencintai diriku sendiri dulu ya. Benar-benar aku pengen menikmati hidup. Nah, ini jadi relate sama energi space tadi ya. Space-nya ini ternyata juga nyangkut di energi percintaan ya. Aku butuh ruang untuk sendiri, terutama di sini ya. Self love, love yourself first. Aku mau mencintai diriku sendiri dulu. Kalau aku belum bisa mencintai diri sendiri, aku nggak mau mencintai orang lain dulu ya, karena itu akan sangat drama. Aku lagi capek gitu ya, aku space, aku butuh ruang untuk menikmati hidup sendiri. Nah, terus di sini ada pesan freedom, healthy space and room to breathe. Nah, relate ya sama pesan energi space tadi, bahwa kamu butuh ruang yang sehat dan juga kebebasan ya untuk bernafas dulu ya. Karena menurut beberapa Pisces yang single atau kamu yang jomblo masih capek nih ngurus percintaan ya, kayaknya lebih enak sendiri dulu gitu. Nggak semua, beberapa ya. Terus di sini dari pesan love language quality time, be the witness to each other life ya. Jadi
kamu dan pasanganmu bahasa cintanya itu mesti ketemu ya. Memang begitu Pisces ya, agak nggak bisa LDRan, jadi bahasa cintanya itu mesti ketemu, dan ini terwujud ya, terwujud. Kamu akan sering menghabiskan waktu dengan pasanganmu, bahkan kalau kalian LDRan pun kamu akan sering ketemu gitu ya. Setahun tuh berapa kali gitulah ya. Oke, kalau yang LDR ya, tapi kalau kalian nggak LDR, ya setiap hari tuh pengennya bareng terus gitu loh. Oke, reaching out, reaching out, expect a call or text from your person of interest. Pisces, kamu yang saat ini lose kontak sama seseorang, ya, atau memang kamu pingin menjauh, atau orang itu yang menjauh, atau ada seseorang yang ngeghosting bahkan ngeblokir kamu, di tahun depan nih bakalan muncul ya, menghubungi kamu lagi. Oke. Dan untuk yang berpasangan ya, selain quality time, komunikasi kamu, call, telepon itu juga bakalan lancar. Pokoknya setiap hari itu ada komunikasi. Oke. Nah, next, healing connection. Your romance will transform your life. Kamu yang saat ini berkonflik ya, di tahun depan hubungan kalian akan membaik ya. Ada energi healing terkoneksi dengan kalian. Nah, itu ya secara generalnya. Oke. Selanjutnya manifest kamu. Jadi kalau saat ini Pisces, kamu lagi memanifestasikan sesuatu hal ya, entah dalam aspek kehidupan apapun itu, mau itu di percintaan, jodoh, karir, keuangan gitu ya, atau kamu menginginkan beli rumah kah, beli mobil kah, ganti mobil kah, nambah aset kah ya. Nah, akan coba kita lihat apakah di tahun depan itu bakalan terwujud. Aku ambil 3 kartu, mungkin salah satunya nyangkut menjadi jawaban atas manifestasi kamu. Ini bisa jadi motivasi ya, bisa juga kartu yang ketarik ini malah saran ya, atau pesan. Nah, yang pertama, not the right time. Jadi ada beberapa ya, pasti kan kita tuh punya resolusi, punya harapan, ada yang diperjuangkan, nggak cuma satu hal aja, pasti ada beberapa. Nah, ini salah satunya mungkin belum bisa di tahun depan, not the right time. Tapi bukannya nggak bisa, not the right time, ini kan maksudnya itu kan masih belum tepat waktunya gitu. Jadi nanti di waktu yang tepat ya semesta akan mewujudkan keinginanmu. Oke. Yap. Meditation brings answers. Ketika kamu membutuhkan sebuah petunjuk ya, bimbingan, guidance atau jawaban, di sini Angel memberikan pesan gini, aku nggak bisa ngasih jawaban, kamu harus meditasi dulu. Dari kamu meditasi, dalam perenunganmu, heningmu, di situ akan ada petunjuk nantinya. Nah, petunjuk itu bisa dari datang ke intuisimu, bisa juga ada petunjuk setelah kamu bermeditasi ya, mungkin kamu bertemu seseorang kemudian memberikan informasi atau membantumu, bisa ketika kamu menyimak di sosmed, di YouTube kah gitu ya, atau di YouTube Short, oh ini nih kok setelah aku meditasi tiba-tiba aku nemu ini dan ini relate ya dengan manifestasiku. Nah, seperti itu. Oke. Yap. Helpful people. Ada yang terwujud ya, karena apa? Kamu dikelilingi orang-orang baik yang akan selalu membantu kamu. Jadi mungkin ada satu hal yang belum karena waktunya belum tepat, tapi ada banyak hal yang lain. Yes, kamu dapat ya, tapi kamu perlu bantuan orang lain, dan kamu selalu dikelilingi orang-orang baik ya, yang akan selalu menolongmu.
Oke. Yang terakhir aku mau kasih pesan semesta untuk Pisces di tahun depan. Ya. Unfinished Symphony. Pisces di tahun depan masih ada ya nyambung atau terhubung kembali dengan orang-orang dari masa lalu. Makanya di sini ada reaching out yang aku bilang tadi ya, bahwa ada orang-orang yang ngeghosting kamu, yang udah lose kontak nih, ternyata belum benar-benar kelar akan menghubungi kamu. Dan kalaupun di tahun depan nih ya, atau bahkan mulai saat ini ketika aku narik energi ini udah aku upload, beberapa dari Pisces, kalaupun nih kamu ada masalah dengan entah pasanganmu, ada konflik gitu ya, entah pasanganmu, keluarga, di pekerjaan atau pertemanan, ini hubungan kalian tidak putus ya. Jadi unfinished symphony, unfinished business masih berlanjut. Oke. Chopwood. Ada pesan Pisces, sering-seringlah luangkan waktu untuk grounding, pergi ke alam terbuka untuk ya tadi dari energi space, movement ya, dimana kamu akan sering pergi ya, kalau bisa nih ke alam terbuka untuk grounding ya. Grounding itu nggak harus bermeditasi, bisa kamu ke nature, menghirup udara segar. Jadi udara yang sehat itu bisa membantumu healing, membantumu lebih tenang. Atau kalau misalkan nggak sempat, grounding di rumah juga bisa, tapi dengan bermeditasi. Bermeditasi langsung menapak bumi, jadi tanpa alas ya, durasinya semampunya kamu aja. Pokoknya sebelum meditasi berdoa dan niatkan untuk grounding ya. Grounding itu tujuannya mengeluarkan energi-energi toksik, kemudian juga membuat kita lebih adem karena langsung menapak bumi ya, lebih tenang ya. Dan itu juga bagus untuk melatih kesabaran juga, dan intuisimu akan semakin tajam nanti ya. Atau bisa juga kamu lakukan ketika di pagi atau sore hari ya, jalan kaki aja gitu ke taman ya, kalau bisa tanpa alas kaki ya, itu namanya grounding, langsung menyentuh tanah atau menyentuh bumi. Oke. Yang terakhir, higher power, kekuatan tertinggimu. Ini hubungannya sama creativity ini tadi ya Pisces. Jadi kamu punya ide-ide sendiri, visi misi sendiri, petunjuk dari intuisimu sendiri. Nah itulah kekuatanmu ya. Jadi bukan berarti nggak menghiraukan orang lain ya, tapi yang mesti kamu percaya itu kekuatanmu sendiri ya, intuisimu, ide-ide, kreativitas kamu. Nah aku lihat cakra ketujuh, cakra mahkota ya, yang penuh dengan ide, kreasi, dan juga cakra ajna ya, cakra keenam. Pisces, kamu makin menyala, makin kuat intuisimu, kamu makin kreatif, selalu banyak ide, jadi problem solver gitu ya. Terus kemudian juga menjalankan visi misimu tuh kamu lebih strong ya, makanya di sini ada strength, kuat banget energi kamu. Oke Pisces, ini energi kamu atau prediksi atau perjalananmu di 2025. Nah untuk energi positif, klaim ya, ambil energinya. Beberapa mungkin yang negatif jadikan kewaspadaan aja, dan semoga resonate. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman Pisces yang lain ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.